Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua dan salam sehat untuk kita bersama. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu. Karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja, kita mulai. Nah, di sesi bedah karya kita kali ini, kita bakal menyelami sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Judulnya, Kelola Kecemasanmu, Seni Menghadapi Overthinking dan Tekanan Hidup, karya Dr. Rachmat Maulana. Buku ini tuh bukan sekedar teori kosong yang susah banget diaplikasiin ya, tapi ini adalah panduan praktis buat bantu kita ngenalin, memahamin, dan akhirnya bisa berteman sama pikiran dan emosi kita sendiri. Yuk, kita bedah gagasan-gagasan utamanya. Coba deh, kamu tanyain ke diri sendiri, pernah nggak sih kamu ngerasa bener-bener capek, tapi bukan karena habis kerja fisik seharian? Capeknya itu justru karena pikiran kamu sendiri. Rasanya kayak lagi lari kenceng di atas treadmill, ngos-ngosan tapi nggak maju-maju. Mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian, muter ulang kejadian masa lalu, dan mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipertanyakan. Bayangin aja, rata-rata manusia itu memproses puluhan ribu pikiran loh tiap harinya. Dan sayangnya sebagian besar dari itu tuh seringkali cuma pengulangan rasa khawatir yang itu-itu aja. Kalau kamu lagi ngerasain kebisingan tanpa suara ini, hey, kamu sama sekali nggak sendirian. Kelelahan mental kayak gini tuh sangat nyata dan valid banget. Di bagian prolog buku ini, Dr. Rachmat Maulana nyampein satu pesan yang dalam dan menenangkan banget. Dengerin pelan-pelan ya. Terkadang yang kita butuhkan bukanlah hidup yang bebas dari pikiran, tetapi hati yang mampu tetap tenang meskipun pikiran belum sepenuhnya diam. Ketenangan yang sejati itu ternyata bukan tentang gimana kita maksa otak kita buat benar-benar kosong, bukan juga soal nuntut kesempurnaan emosi, tapi ini soal kemampuan kita nerima dan ngerangkul diri kita apa adanya justru pas lagi di tengah badai kecemasan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ke akar persoalannya. Selama ini, kita kan sering banget ngelihat kecemasan tuh sebagai musuh. Sesuatu yang harus cepat-cepat diusir, dihilangkan, atau ditekan sebisa mungkin. Seolah-olah dia itu penjahat yang mau ngancurin hari kita. Padahal, buku ini ngajak kita buat puter balik cara pandang itu. Gimana kalau kecemasan itu sebenarnya cuma sebuah sinyal? Ibaratnya tuh kayak sistem alarm alami peninggalan nenek moyang kita buat bertahan hidup dari bahaya. Dia muncul bukan buat nyakitin kita kok, tapi justru bertindak kayak alarm pendeteksi asap. Dia ngasih tahu kalau ada sesuatu yang penting yang lagi terjadi dan butuh perhatian kita. Kalau kita benci sama kecemasan, itu ibarat kita malah ngancurin detektor asapnya pas api baru mulai nyala. Terus pertanyaannya, apa dong yang bikin mekanisme alarm alami ini malah berubah jadi siklus overthinking yang nyiksa banget? Jawabannya ada di satu konsep psikologis ini, intoleransi terhadap ketidakpastian. Secara alamiah, otak kita itu emang doyan banget sama yang namanya kepastian, karena itu ngasih kita ilusi rasa aman. Contoh simpelnya deh, pernah nggak kamu ngecek HP berulang-ulang kali pas lagi nungguin balasan pesan penting atau email kerjaan? Perasaan gelisah pas nunggu itu sebenarnya adalah pikiran kamu yang lagi panik, terus kerja keras nyari jaminan mutlak yang, ya sebenarnya emang nggak ada. Ketika kita dihadapkan sama situasi hidup yang mustahil diprediksi, penolakan kita terhadap ketidakpastian inilah yang bikin otak kita muter terus dan sangat menguras tenaga. Dan mari kita jujur aja, hidup di era modern sekarang ini emang bikin semuanya kerasa jauh lebih berat. Tiap hari kita tuh kayak dengan sukarela masuk ke dalam jebakan emosi digital. Baru juga melek pagi hari langsung disodorin highlight kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna banget tanpa celah. Kita akhirnya kejebak dalam perbandingan sosial yang gak sehat. Kita ngebandingin belakang panggung kehidupan kita yang lagi berantakan sama panggung utama orang lain yang udah diedit rapi. Ini memicu kita buat ngejar standar kesempurnaan yang gak masuk akal. Dan dihantui ilusi seolah semua orang terus sukses dan maju kecuali kita. Tekanan eksternal dari layar HP inilah yang diam-diam nyiramin benih rasa cemas di dalam diri kita setiap harinya. Jadi, biasanya gimana nih reaksi otomatis kita kalau lagi overthinking dan diserang rasa cemas karena tekanan itu? Pasti kita bakal berusaha sekuat tenaga buat nekan, nolak, atau ngusir pikiran itu jauh-jauh kan? Tapi mari kita kenalan sama satu fenomena di psikologi kognitif yang namanya teori proses ironis. Kita buktiin bareng-bareng sekarang juga. Coba, saya minta kamu untuk tidak memikirkan seekor gajah berwarna merah muda. Ingat ya, tolong banget jangan bayangin gajah warna merah muda. Apa yang terjadi? Gajahnya malah muncul jelas banget kan di kepala kamu? Fenomena ini ngebuktiin kalau pas kita berusaha maksanakan suatu pikiran, pikiran itu justru bakal mantul dan muncul ke permukaan dengan dampak yang jauh lebih kuat. Makanya, ngelawan overthinking secara langsung itu selalu jadi bumerang buat diri kita sendiri. Kalau nggak boleh dilawan paksa, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah pendekatan mindfulness jadi hal yang absolutely crucial. Orang sering salah paham, ngiranya mindfulness itu harus meditasi di puncak gunung yang sepi.
Padahal, ini tuh kemampuan praktis buat hadir seutuhnya di momen saat ini, tanpa ngasih penilaian atau penghakiman berlebihan ke apa yang lagi kita rasain. Daripada panik pas cemas datang, kita diajak buat ambil posisi sebagai pengamat. Bayangin aja pikiran dan emosi kamu itu kayak awan yang lagi melintas di langit, kamu itu langitnya. Awan gelap emang bakal datang, berubah bentuk, tapi pada akhirnya pasti bakal ketiup angin dan pergi. Kita cuma perlu jadi ruang yang luas, merhatiin aja, tanpa harus ikut-ikutan ke bawah badai. Tentu aja ya, buat sekedar mengamati pas dada lagi kerasa sesak, itu butuh latihan dan alat bantu yang konkret. Kalau kamu ngerasa pikiran kamu udah mulai lepas kendali dan melayang jauh ke ketakutan masa depan, ada satu langkah praktis yang bisa dilakuin dalam hitungan detik, namanya teknik grounding atau membumi. Yuk kita coba simulasiin bareng. Pertama, perlambat napas kamu. Tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan aja, terus hembusin jauh lebih pelan. Kedua, coba amati lingkungan fisik di sekitar kamu sekarang. Sebutin dalam hati 5 benda yang bisa kamu lihat saat ini juga. Terus cari 4 hal yang bisa kamu sentuh dan rasain teksturnya. Terus dengerin 3 suara berbeda di sekitar kamu. Teknik ini tuh secara harfiah meretas sistem saraf kamu loh. Dia narik pikiran kamu keluar dari putaran ilusi kecemasan dan menjangkarnya kembali ke realitas yang benar-benar aman di detik ini. Langkah fundamental selanjutnya buat ngelola cemas adalah menguasai apa yang disebut locus of control, alias pusat kendali diri. Sering banget sebagian besar energi kita habis terkuras cuma gara-gara kita maksa ngendalin hal-hal yang analoginya itu kayak cuaca. Kita cemas sama hasil akhir, kita takut sama opini orang lain tentang kita, atau pusing mikirin masa depan yang belum kejadian. Padahal kita nggak bisa ngehentiin hujan turun kan? Kebijaksanaan yang sesungguhnya itu adalah menyadari batas kendali tersebut. Kita tarik balik semua energi mental kita dan fokusin cuma buat nyiapin payung kita sendiri, yaitu usaha kita hari ini, respon emosional kita terhadap situasi, dan tindakan nyata apa yang bisa kita ambil sekarang juga. Dan buat mastiin kita nggak kehabisan energi pas merespon berbagai tekanan hidup yang nggak terduga, kita mutlak perlu ngebangun sebuah rutinitas. Tapi perhatiin ya, bukan rutinitas produktivitas gila-gilaan yang kaku. Ini tuh rutinitas yang emang sengaja dirancang buat nenangin sistem saraf. Coba deh, awali pagi kamu pelan-pelan tanpa langsung nyentuh layar HP. Ciptain jeda-jeda kecil di tengah hari. Kenapa ini penting banget? Karena kapasitas mental kita itu ibarat baterai smartphone. Dia punya batas maksimal. Kalau kita nggak pernah ngasih jeda buat di-charge, kita bakal ngalamin yang namanya ego depletion, kondisi kehabisan energi mental total yang justru bikin otak kita jauh lebih rentan, reaktif, dan gampang dihinggapi kecemasan. Jadi ingat ya, istirahat rutin itu bukan sebuah kemewahan, melainkan strategi pertahanan mental. Pada akhirnya nih, sejauh mana kita bisa ngelola rasa cemas benar-benar bergantung sama lensa yang kita pakai buat ngelihat sebuah masalah. Kalau kita selalu ngelihat tiap rintangan kecil sebagai ancaman mematikan yang bakal ngancurin masa depan, ya kita bakal selalu hidup dalam mode bertahan yang capek banget. Tapi kita selalu punya pilihan kok buat ngelakuin reframing atau ngubah sudut pandang. Coba lihat masalah itu kayak alat beban di pusat kebugaran buat mental kita. Emang menantang, emang kerasa berat, tapi dia ada di sana bukan buat ngancurin kita. Dia ada buat ngelatih dan ngebangun otot ketangguhan serta kedewasaan kita. Begitu sudut pandang ini geser, beban cemas di dada bakal kerasa jauh lebih ringan dan bisa dikelola. Sebagai penutup dari bedah karya yang menginspirasi ini, saya pengen kamu ingat dalam-dalam satu kalimat kunci dari buku Dr. Rahmat Maulana. Hidup tidak harus sempurna untuk bisa dijalani dengan damai. Kamu sama sekali nggak harus selalu kuat, kehidupan kamu nggak harus berjalan mulus sesuai rencana yang tanpa cacat. Dan sungguh, nggak apa-apa banget kalau hari ini kamu masih sering ngerasa cemas. Teruslah berjalan selangkah demi selangkah dengan penuh kesadaran. Peluk erat ketidaksempurnaan kamu sebagai bagian dari menjadi manusia dan temukanlah kedamaian di tengah ketidakpastian itu. Sebelum kita berpisah, coba tanyain ke diri kamu hari ini. Beban pikiran masa depan mana yang hari ini rela kamu lepaskan agar hati kamu bisa kembali bernapas lega? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.